Alhamdulillah, serat tanaman ini bila dikeringkan, bisa dianyam dan dijadikan pakaian. Lihat itu, kita tidak perlu lagi menggunakan kulit binatang. Apa yang ada untuk menutup tubuh kita? Anakku, perhatikan itu. Itu adalah bintang biduk. Itu bintang sebagai tanda untuk menentukan arah. Lihat itu bintang kejora. Itu bintang kejora. Ia bintang sebagai tanda pergantian waktu. Idris! Kuda itu liar sekali. Tenang. Nanti kau ditendangnya. Tenang. Hei, tenang kuda. Hati-hati. Akhirnya hewan itu tidak liar lagi. Hebat. Hewan itu jinak. Saudaraku, dengan menjinakkan kuda ini, tentulah banyak manfaat yang bisa diambil darinya. Dengan kuda ini, kita bisa mengangkut tabung-tabung bambu air yang telah kita isi air lebih banyak lagi. Juga meringankan tugas-tugas kita untuk mencari hasil hutan yang lebih jauh tanpa terlalu lelah. Itulah pentingnya, siapa yang menyerap lebih banyak ilmu serta dapat mengembangkannya, dialah yang akan memperoleh hasil yang lebih banyak lagi. Apa yang sedang mereka lakukan? Enak betul, mereka seenaknya mengambil hasil hutan sembarangan. Memangnya hutan ini milik nenek moyangnya? Saudara-saudara, lihatlah perbuatan Idris. Mereka dengan mudahnya membawa hasil alam kita. Kalau kita biarkan, semua alam dan hasilnya akan mereka kuasai. Kaum ini tidak bisa dibiarkan. Kita adalah keturunan Kabil, putra tertua Adam. Jadi, sudah sepantasnya kitalah yang berhak atas semua hasil alam ini daripada mereka. Setuju sekali. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mulai sekarang kita cegah usaha-usaha mereka kalau mereka tetap melakukannya. Oh, ini. Ya, letakkan saja pada tempatnya, saudaraku. Hei, Idris! Kai, kudaku, kenapa kau panik? Sudah, pergilah ke sana. Pergilah. Hei, Idris! Mulai saat ini, kalian tidak boleh seenaknya lagi mengambil hasil hutan dimanapun di atas bumi ini tanpa sepengetahuan kami. Mengapa begitu? Bukankah itu semua karunia Allah yang diperuntukkan bagi seluruh anak cucu Adam? Baik sekarang maupun masa datang. Benar, tapi kami adalah cucu Kabil, putra tertua Adam. Jadi kamilah yang lebih berhak atas semua ini daripada anak cucu Adam yang lainnya, termasuk kalian. Bukan begitu, teman-teman? Hei Idris, kau ini keturunan Sis, anak bungsu Adam. Sedangkan kami keturunan Kabil, anak sulung Adam. Aku harus meluruskan ini, karena sungguhnya kami ini bersaudara, baik sekarang maupun masa datang.
Kamilah yang lebih berhak mengelola dan menguasai bumi ini daripada kalian. Cepat ambil hasil hutan itu. Jangan. Itu milik kami. Itu bukan hak kalian. Cepat ambil. Ayo. Hei Idris, tiap hari kalian harus menyediakan makanan untuk kami. Kalau tidak, kami akan bunuh kalian semua. Ya Allah, ampunilah kesalahan mereka. Berilah mereka kesadaran. Dan turunkanlah kepada kami petunjuk-Mu. Apa yang harus kami perbuat, ya Allah. Ampunilah. Wahai saudaraku. Idris. Saudaraku sekalian, berhentilah berbuat munkar, karena itu adalah jalan yang sangat sesat. Kembalilah ke jalan Allah dengan mematuhi syariat yang diajarkan oleh Adam dan Sis. Hei Idris, hentikan ocehanmu itu. Bicaramu ngawur. Kami keturunan Kabil. Kami tidak mau lagi mematuhi ajaran Adam dan Sis. Apalagi harus mematuhi ocehanmu. Cuy, ya kau dari sini. Janganlah kau campur urusan kami lagi. Ayo cepat pergi dari sini. Kalau tidak, kubunuh kau. Dasar manusia tak tahu diri. Hah, cuy. Kaumku, aku adalah utusan Allah. Persetan dengan semua itu. Ingat, jangan coba-coba kau mengganggu kemauan kami kalau kau masih sayang nyawamu. Kecuali kau punya banyak nyawa. Hati-hatilah. Ingat pembalasan kami. Ayo, kita beri dia pelajaran. Ayo, maju semua maju. Hei, hentikan. Aku saudaramu. Aku saudaramu. Hei, hentikan. Sadarlah kalian. Sadarlah saudaraku. Hentikan saudaraku. Dengar, sudah kuingatkan pada kalian, tetapi kalian tetap membangkang. Apabila kalian tetap membangkang atau melakukannya, maka kami akan perangi kalian. Ya, aku dan kaumku akan memerangi kalian, sehingga kalian akan bertobat kepada Allah. Assalamualaikum. Ia terlalu kuat bagi kita. Aduh. Itu Nabi Idris, ayo kita temui beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ini sudah tumbuh besar. Iya. Lucu sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kau berhasil wahai Idris. Kau berhasil menyelamatkan hasil panen kita. Karena kegagahan Idris dalam memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah, kita beri dia gelar Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa. Ya, Asadul Usud. Setuju, ya. Asadul Usud. Wahai kaumku, kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat, serta taat kepada Allah, serta beribadahlah kepada Allah. Bebaskan diri dari azab Allah, azab di akhirat, dengan beramal saleh. Serta beribadahlah kepada Allah. Bebaskan diri dari azab Allah, baik di akhirat maupun di dunia. Dengan beramal saleh, hiduplah sederhana di dunia ini, dan berlakulah adil terhadap sesama manusia. Betul.
Ya, betul. Betul sekali, Bos. Benar. Aku setuju. Ya. Bagaimana kalau mereka datang dan menyerang kita lagi, wahai Nabi? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat kalau mereka menyerang nanti? Ya, tubuh mereka besar-besar dan kasar. Jangan khawatir wahai kaumku, kita harus bersatu. Kita harus bersama-sama melawan mereka. Kita bangun pagar-pagar yang kokoh sebagai benteng pertahanan yang sangat berat. Tapi bagaimana kalau mereka memerangi kita? Berjihadlah melawan musuh-musuh Allah. Kita berjihad bersama-sama, insya Allah. Akhirnya peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris juga merupakan seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah dan berani sehingga mendapatkan julukan Asadul Usud yang berarti singa dari segala singa karena tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris adalah ahli strategi yang sangat pintar, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan berbagai pertempuran. Namun semakin hari, kaum keturunan Qabil yang mungkar dan durhaka itu makin bertambah banyak jumlahnya dan tidak terhenti menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya untuk menuju tempat yang lebih aman. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam yang tiada henti berperang dengan kaum keturunan Qabil. Nama Nabi Idris diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang diangkat ke langit selain Nabi Isa alaihissalam. Pemirsa beriman, Nabi dan Rasul merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan wajib menyampaikannya kepada kaum mereka masing-masing. Dahulu, setiap zaman memiliki utusan masing-masing, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga berakhir pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi dan Rasul pada dasarnya adalah manusia biasa ciptaan Allah, dan mereka juga akan mengalami kematian layaknya manusia pada umumnya. Namun, juga terdapat para nabi yang memiliki keistimewaan lebih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diangkatnya jasad mereka ke langit. Mungkin selama ini kita mengetahui bahwa hanya Nabi Isa alaihissalam lah yang tidak ditemukan jasadnya di muka bumi ini, karena jasadnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Namun ternyata bukan hanya Nabi Isa alaihissalam, terdapat salah satu nabi lagi yang jasadnya diangkat oleh Allah ke langit dan hingga kini tidak ditemukan jasadnya di bumi. Siapakah beliau dan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit? Kali ini tim Berita Islam yang akan memaparkannya untuk Anda. Dia adalah Nabi Idris alaihissalam, salah satu nabi yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surah Maryam ayat 56 hingga 57. Salah satu maksud dari kata tinggi dalam ayat tersebut adalah sebuah tempat yang sangat tinggi, sebagaimana argumen terkuat dari para ulama, dan kemudian dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Idris alaihissalam ke langit atau ke surga. Hal ini dikuatkan pula dengan peristiwa Isra Mi'raj, di mana disebutkan dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim bahwa ketika Rasulullah SAW memasuki pintu 4, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam yang menyambutnya dengan hangat serta mendoakan kebaikan bagi Rasulullah SAW. Sedangkan menurut Ka'ab, kala itu malaikat pencabut nyawa mendatangi Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Nabi Idris mengajaknya bicara hingga malaikat menunda pencabutan nyawanya. Lantas malaikat maut itu pun membawa Nabi Idris alaihissalam ke langit dengan kedua sayapnya. Sesampainya di langit keempat,
malaikat maut pun mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam di tempat tersebut. Wallahu alam bisawab. Terlepas dari bagaimana kisah Nabi Idris alaihissalam diangkat ke langit, terdapat hal yang perlu kita pertanyakan, yaitu mengapa Nabi Idris alaihissalam diangkat jasadnya ke langit, namun tidak melalui kematian dengan didapati jasadnya dan dikubur seperti halnya para nabi dan rasul yang lain. Belajar. Nama aslinya adalah Ahnuh, yaitu seorang rasul yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya, dan dia adalah Nabi Allah ketiga setelah Nabi Adam dan Syed alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang nabi yang Allah puji akan sifat pembenaran yang sempurna, mempunyai ilmu yang sempurna, keyakinan yang kokoh, penyabar, dan banyaknya amal soleh. Dan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala juga dikatakan bahwa, dan ingatlah kisah Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli, mereka termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Anbiya ayat 85. Bukan hanya itu, para sejarawan kuno dan ahli sejarah para nabi menyebutkan bahwa Nabi Idris alaihissalam dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu dan kemahiran serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dalam beberapa kisah dikatakan bahwa Idris sebagai nabi pertama yang mengenal tulisan. Ia juga menguasai berbagai bahasa, ilmu perhitungan, ilmu alam, astronomi, dan lain sebagainya. Dan menurut Ibnu Ishaq, Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena, menjahit baju dari kain, dan memakainya. Pemirsa beriman, tidak heran jika Allah Subhanahu wa taala memberikan martabat yang tinggi pada Nabi Idris alaihissalam, karena hal ini juga dilandasi dari keistimewaan yang terdapat pada diri Nabi Idris alaihissalam sendiri. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita tentang sejarah dunia Islam. Amin. Alaihissalam adalah seorang nabi yang Allah puji akan sifat pembenaran yang sempurna, mempunyai ilmu yang sempurna, keyakinan yang kokoh, penyabar, dan banyaknya amal soleh. Dan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala juga dikatakan bahwa, dan ingatlah kisah Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli, mereka termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Anbiya ayat 85. Bukan hanya itu, para sejarawan kuno dan ahli sejarah para nabi menyebutkan bahwa Nabi Idris alaihissalam dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu dan kemahiran serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dalam beberapa kisah dikatakan bahwa Idris sebagai nabi pertama yang mengenal tulisan. Ia juga menguasai berbagai bahasa, ilmu perhitungan, ilmu alam, astronomi, dan lain sebagainya. Dan menurut Ibnu Ishaq, Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena, menjahit baju dari kain, dan memakainya. Pemirsa beriman, tidak heran jika Allah Subhanahu wa taala memberikan martabat yang tinggi pada Nabi Idris alaihissalam, karena hal ini juga dilandasi dari keistimewaan yang terdapat pada diri Nabi Idris alaihissalam sendiri. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita tentang sejarah dunia Islam. Amin.